Oh, mobil. Iya, hari dah namanya. Lah, kau left lah. Kau left. Left. Terus kok left ya? Left. Jadi silakan yang mau konsultasi kesehatan, mumpung saya ada waktu ya. Tadi pasien saya dari pagi baru selesai, ini baru pulang. Ini mumpung ada waktu, mau karaokean juga nanggung ya. Jadi silakan yang mau konsultasi, mumpung gratis katanya. Terus keluar. Cek kono. Waalaikumsalam. Mas Johari apa kabar nih, artis dah? Dah. Ini temanku artis nih, sering syuting nih. Sering syuting kan Mas ya? Nggak syuting Mas. Ini temanku artis satu ya. Ini luar biasa. Apa kabar Mas? Ini baru pulang saya. Ini yang di Facebook siapa ya? Aku live di TikTok sama Facebook soalnya. Dua ini. Belum jadi artis Mas. Katanya siapa? Sudah artis sampean itu. Saya yang artos, nek sampean sudah artis. Aduh. Belum pesan aku, belum pesan itu. Saya beli komputer kemarin itu. Tapi salah nah. Sebelum puasa saya pesan lagi. Ini banyak nanya orang-orang itu sudah habis Mas. Alhamdulillah. Almirah, apa kabar Bang? Terima kasih Mbak, kabar baik. Kabar baik. Oke. Silakan yang mau konsultasi masalah kesehatan ya, terutama lambung, cemas, yang sering insomnia, yang sering nyeri otot karena lambungnya tidak bagus. Boleh, monggo konsultasi enggak apa-apa, mumpung gratis. Madura hadir. Anam, apa kabar bro? Sekarang biasa Mas. Lebih saya mau sholat dulu ya. Ya Mas. Monggo, terima kasih Mas artis yang satu ini. Luar biasa pokoknya. Salim Pare. Terima kasih. Salam kenal dari orang Bojonegoro, Jatim. Oh, sampean, Mbak. Iya, sampean temanku.
Mana yang lain nih yang mau konsultasi masalah psikosomatik ya? Soalnya saya kemarin banyak yang minta untuk live, untuk bahas masalah bagaimana caranya lepas dari kecemasan berlebihan, bagaimana lepas dari psikosomatik ya. Nah, karena banyak kan orang panik attack toh, banyak orang cemas menyeluruh, anxiety ya, yang berakibat ke badan lemas, sering pusing, insomnia, terus lambungnya juga bermasalah, termasuk GERD, gastritisnya, infeksi lambung dan usus. Karena kebanyakan kalau orang sering cemas ini ya akan terjadi pada diri Anda ya teman-teman. Silakan yang mau konsultasi, mumpung masih ada waktu, mungkin nggak sampai 1 jam lah. Saya tunggu teman-teman, mumpung saya ada waktu untuk live ya. Bagi yang nggak bisa ke rumah, kalau punya penyakit asam lambung, misalkan minum kopi terus bangun tidur itu pasti mual-mual, itu gastritis namanya ya. Jadi gini, kalau sudah gastritis, sebaiknya kopi dihindari, cabe ya, kopi cabe itu dihindari, gorengan, santan rebus, mie instan itu dihindari ya. Terus buah yang kecut seperti rambutan itu nggak boleh. Kemudian apa lagi? Duren itu nggak boleh, kelengkeng jangan banyak-banyak ya. Lalu sampean juga penyebabnya dicari, karena ada penyebabnya itu, apa karena terlalu banyak minum obat anti nyeri, apa karena terlalu banyak ini apa stres ya, atau sering telat makan ya, atau sering melanggar pantangan makanan-makanan pedas atau kecut ya. Itu yang mana sampean lebih cenderung kemana nih? Soalnya penyebabnya juga harus diatasi. Kalau jamunya gampang, nanti di YouTube saya sudah ada itu, linknya sudah saya share di Facebook saya. Jadi orang yang cemas berlebihan terus berakibat ke lambung, itu sudah saya cara mengatasinya untuk fisik ya dulu ya. Untuk jamunya saya sudah sering di share di Facebook sama TikTok juga ada kok. Saya share kok. Itu untuk menangani fisik. Tapi kalau bermasalah dengan psikis ya, cemas, itu tekniknya ada saya. Namanya 5 step penenangan pikiran ya. 5 step penenangan pikiran. Nanti saya akan buat tutorialnya bagaimana cara menerapkan 5 step penenangan pikiran ini biar bisa sembuh ya dari kecemasan berlebihan. Salam dari BCC Kapter Sidoarjo, Bucek. Ini siapa ya namanya? Salam kenal bos. Gimana kabarnya? Masih balenonya masih bagus. Punya aku masih nggak mau ganti, saya sudah terlalu nyaman untuk dibawa kemana-mana. Kalau tambah gendut bang, gamiai aku pengen ideal langsing ideal. Gendutnya itu karena gini, karena memang posturnya dari genetik juga bisa ya. Tapi kalau memang dari bawaan ya itu susah memang ya. Tapi harus tetap menjaga pola makan ya. Jangan kebanyakan karbo kalau malam, olahraga, minum jeruk nipis, jamu PP yang lama. Jamu PP lama yang ada di YouTube saya nanti dibikin ya. Nanti dibikin di rumah diminum, itu jamu PP lama ada di YouTube saya sudah share kok. Itu diminum 3 kali sehari. Tapi kalau malam kurangi karbo, lebih banyak makan buah saja ya, biar tidak gemuk. Terus siapa lagi nih di Facebook? Mungkin ya di Facebook ini lagi sedikit yang nonton ya, mungkin lagi pada tidur, istirahat paling ya. Kalau di TikTok ada beberapa, tapi yang mau konsultasi Kacang Madura ya. Tapi untuk teknik penenangan pikirannya saya belum bikin, tapi sudah ada, saya bahannya sudah, nanti tinggal ngerangkai.
Sering minum vitamin B kompleks mas, dan kalau kopi sih dibilang jarang atau nggak pernah. Vitamin sebenarnya nggak perlu ya kalau sampean nggak ini ya. Kalau saya sarankan sih sampean anemia nggak gitu loh. HB-nya gimana? HB turun kan bukan karena bisa karena lambungnya tidak bagus, atau sering minum obat lambung pun bisa bikin pucat. Ini sebenarnya yang terjadi pada saya sendiri gitu loh, bukan saya menjelek, bukan. Tapi kalau sudah lambungnya sudah tidak bagus, obat lambung pun jangan banyak-banyak gitu loh. Saya dulu kebanyakan minum obat lambung terus tuh tidak bagus juga. Apapun herbal pun demikian, kalau terlalu banyak juga tidak bagus gitu. Kacang Madura sama dengan tapi nggak ada satunya. Kacang Madura langsung itu ada cara bikin jamu, itu saya juga jelaskan manfaatnya apa aja, tidak hanya untuk lambung dan cemas, tapi banyak beberapa eh, beberapa keluhan penyakit ya. Sebentar, banyak tamu ini. Ini yang ada di Facebook mungkin mau konsultasi, monggo. Masa masih ada waktu nih. Terus apa lagi? Sun Kak, salam dari Mojokerto. Ya, Mas apa? Mas apa Mbak? Ini Mas ya? Oh, itu obat anti nyeri. Bukan. B kompleks itu obat anti nyeri. Kan saya sering olahraga. B kompleks bukan anti nyeri, ya. B kompleks itu memang vitamin untuk otot. Tapi itu tapi itu gini, itu berhubungan dengan HB juga ya. Saya nggak cocok. Saya kalau terlalu banyak minum vitamin B kompleks saya pusing. Nggak tahu kenapa dari dulu tuh. Makanya saya nggak mau minum. Kalau vitamin C saya masih, yang penting jangan yang kecut, itu saya masih bisa. Tapi kalau sudah punya asam lambung sebenarnya obat-obat kimia diatur ya, jangan sembarangan. Konsultasikan ke dokter, bilang kalau punya lambung gitu kan. Biar dokternya juga bisa ngatur obatnya ya. Saya pun juga agak rewel kalau ke dokter tuh, pasti saya tanya-tanya banyak. Yuk, soalnya saya juga ada asam lambung yang parah dulu. Minum jamu PP aja itu di Mas Salim yang di tuh. Apa sih? Apa dah? Kabelnya pegok. Apa sih dah? Pate dulu listrik ke bola. Tekok nyetrum. Cukup lah. Turun lah. Hah? Makanya ada cari di kan saya sering nge-share di Facebook, di Instagram gitu, jamu PP. Linknya juga saya sering share di Facebook ya. Tapi kebanyakan teman-teman itu mungkin hanya melewati saja karena mungkin nggak penting ya. Tapi buat saya itu penting banget. Pentingnya apa? Kita kalau sakit nggak usah bingung lagi apa yang harus diminum. Ya, terutama yang sudah banyak minum obat tapi nggak ada perubahan, bisa beralih ke apa? Ke mana? Ke herbal ya. Tapi kalau mau konsultasikan ke dokter juga. Ngomong-ngomong, Facebook saya berteman sama Mas Kacong dari 2009. Apa namanya Facebooknya Mas? Coba sampean komen di status saya, paling saya terakhir. Bilang saya dari TikTok gitu biar saya tahu ya. Terus Aris Juan, selamat malam. Terima kasih, selamat malam juga. Matius, salam dari Mojokerto. Ya, terima kasih. YouTube-nya Kacong Madura sama, tapi tidak ada satunya ya, Kacong Madura. Monggo yang di Facebook ini kesempatan ya buat teman-teman. Saya pernah pesan batik di Cirebon. Oh iya kah? Ini saya bikin baju ya. Ini baju ini murah, 175 nih. Ini lengan panjang sebenarnya, cuma saya lipat. Ini kayaknya enak nih. Saya bikin sama tukang jahit saya.
Ini enak nih. Karena saya juga kalau ada yang pesan baju kayak gini, ini enak kayaknya nih. Nih, enak di badan itu. Kalau badan keluar benjolan atau paha, kalau sih dibilang itu resah ya. Istilah kayak tumor jinak tapi tidak berbahaya gitu loh. Kalau mau dioperasi nggak apa-apa. Kalau herbalnya lebih ke kunyit putih ya, kalau untuk benjolan ya termasuk. Tapi getah bening pun kemarin ada yang sembuh dari minum jamu PP itu. Jadi sudah besar di sini nih, sudah dia stres kena panic attack gitu gara-gara mikirin ini. Karena pikirannya kalau sudah kena getah bening udah mati-mati kayak gitu kan. Jadi stres ke rumah itu sampai kurus dia. Terus akhirnya saya terapi pakai jamu PP yang lama dan yang baru. Terus pikirannya saya tenangin terus. Saya nggak pernah bahas masalah getah beningnya yang di sini nih. Sebulan terapi minum jamu itu paling cuma ngambil seminggu sekali ke rumah itu karena memang dekat. Dan alhamdulillah getah beningnya udah sembuh. Udah gak ada di sini nih. Gak harus dioperasi kan susah kok getah bening dioperasi. Kemudian sekarang sudah sehat, badannya sekarang udah 7 bulan ya orangnya ya. Naik 12 kilo sudah gemuk, sekarang udah sehat ya. Jadi tadi pagi itu, dari pagi kan saya live tuh, itu orang-orang cemas, itu Pak Kiai itu, sekeluarga Kiai. Tadi saya ke tetangganya beliau, kebetulan di situ banyak pasien saya yang sudah sembuh. Bayangkan dia 6 bulan menderita, gak bisa turun dari tempat tidur gara-gara cemas, kecemasannya tinggi sampai nangis-nangis itu kepala sekolah. Tadi itu saya ke sana karena memang udah sehat, cuma saya nyambangi aja karena memang lewat depan rumahnya. Kebetulan saya bawa jamu, saya kasihkan untuk beliau itu. Jadi saya tadi bagi-bagi jamu ya, bagi-bagi jamu ke pasien-pasien yang sudah membaik, terus yang sekiranya nggak bisa ke sini, terus yang anak yatim dan orang nggak mampu itu saya insya Allah bagi-bagi, saya gratis kok berobatnya. Terima kasih yang hadir di TikTok ya. Monggo kalau mau konsultasi masalah asam lambung, masalah cemas, masalah kolesterol, masalah TG, asam urat. Mumpung saya masih ada waktu, monggo silahkan ya teman-teman itu bisa konsultasi, bisa tanya-tanya. Mumpung gratis katanya. Besok bayar. Enggak lah. Ternyata sudah gak berteman. Ari Nugraha kenapa ya? Kalau 2009 itu sampean. Adik saya ganti Facebook yang dulu itu direbut orang. Ya. Gak apa-apa sampean, ini nanti saya komen di status saya, nanti saya, soalnya kan penuh. Mas, obatnya asam urat tuh nggih Muhammad gini. Kalau tidak ada asam lambung, sampean bisa mengkonsumsi buah nanas ya, atau buah semangka, atau buah melon ya. Atau sampean bikin jamu PP yang lama, ada di TikTok saya ya. TikTok, di YouTube saya. Itu bikin jamu PP itu obat untuk asam urat. Tapi dengan catatan sampean juga harus menjaga pola makan. Tidak boleh makan yang mengandung purin seperti kacang itu. Kacang goreng paling parah itu. Petis itu juga nggak boleh. Kemudian santan nggak boleh, jeruan. Terutama hati ayam sama hati sapi nggak, itu sangat, makan sedikit aja udah nggak enak di sini nih. Jadi untuk meringankan, untuk menyembuhkan radang dari asam urat itu harus ada jahe, serai, jeruk nipis. Makanya di nyapu PP lama itu sudah lengkap ya. Bang, kalau ngatasi asam lambung, bang sering kembung, sering sakit, jamu PP lama diminum sama jamu PP baru, resepnya ada di YouTube saya ya. Itu bikin aja kayak gitu, 5 liter air, resepnya untuk 5 liter air, bikin yang banyak aja, kasihkan ke orang itu. Lambungnya karena apa? Kan lambungnya jenisnya banyak, ada reflux, ada gastritis, ada GERD ya. Kalau sudah GERD
boleh konsultasi terus ke saya biar saya bantu untuk bisa sembuh ya. Apakah GERD bisa sembuh? Bisa sembuh, saya juga GERD. Tapi kumat kalau kita itu makan gorengan ya, sambel kayak gitu. Soalan kembaran Johan, eh, selamat malam. Jadi kalau asam urat, perbanyak makan buah yang banyak mengandung air, kecuali rambutan sama kelengkeng dihindari. Duren nggak boleh, mangga nggak boleh mas ya. Ya, lebih banyak makan kayak buah naga, melon ya, terus pisang, pepaya paling bagus tuh untuk menetralisir asam uratnya ya. Oh, salam persaudaraan Mas Johan. Terima kasih, terima kasih. Ini yang di Facebook, ini lebih ke mana kalau sering kembung? Kalau kembung itu reflux ya, karena gas ya. Kalau perih itu karena radang di lambung ya. Jadi minumnya jamu PP yang kalau kembung, jamu PP yang lama. Tapi kalau gastritis, jamu PP yang baru sebelum makan, makan normal ya. Yang penting bukan pantangan. Kemudian minum jamu PP yang lama kayak gitu. Jadi kalau cuman kembung, minum jamu PP yang lama saja. Resepnya ada semua di YouTube saya ya. Kacau Madura YouTube saya. Kalau telinga mendadak gak ada pendengaran, kenapa ya? Maksudnya gak adanya itu durasinya berapa menit? Apa terus gak ada atau cuma dengung kayak gitu? Ben perlu kuliner dan apa dan? Koordinaan beda. Apa? Nasi goreng. Kursa ajam kan? Ku ajam lolo dua hari, ha? Tobuk kok lah. Ada temenku itu juga penderita sakit lambung. Tuh petugas rumah sakit ya. Penyakit uang. Tapi sembuh kalau ada uang 100.000 sembuh dia. Semangat ya host terapi teman TV. Iya, sebenarnya gratis semua kok. Tapi teman kadang nggak ngerti, maksudnya mungkin ya dikira saya itu cuman pengen tenar atau apa ya. Padahal nggak ada maksud kayak gitu. Jadi kan saya sering bertanya teman-teman itu, Mas Kecong kok pasiennya banyak sekarang katanya. Ya maksudnya gini, orang yang sudah sembuh itu biasanya ngasih tahu ke temennya atau familinya atau tetangganya yang masih sakit, Raposo om kalau perut gak nyaman, dada gak nyaman sama nafas pendek itu dari lambung biasanya ya, dari lambung, reflux biasanya. Karena lambung itu bisa kayak penyakit jantung, sakit dada kiri tembus ke belakang. Rata-rata pasien tuh larinya ke poli jantung, tapi setelah dicek jantungnya normal. Jadi Mas Prakoso ini lambungnya gimana coba? Caranya adalah sampean begini, tegak ya. Terus pukul-pukul nih yang kiri nih. Ini kalau gak reflux kan bunyinya biasa ya, kayak nepuk-nepuk apa ya? Kayak nepuk-nepuk paha gini. Tapi kalau reflux itu buk itu reflux. Kalau gastritis biasanya kalau ditekan nih sakit nih. Atau kita nggak ditekan pun sakit, nyeri itu atau panas itu gastritis biasanya. Kalau GERD lebih ke sini ini kayak mengganjal nih. Sini nih. Kadang panas ke sini sama kecut tuh. Terus jantungnya sering berdebar atau heartburn namanya. Apa itu susah amat saya. Panas di sini. Belum lagi nasi goreng, Bu. Lagi nasi kuring, Bu. Bagi ya? Bakso, Bu. Hah? Bakso dah. Aku belikan bapak nasi goreng sama ibu bakso. Itu ibu saya. Beliau ibu saya udah sepuh. Beliau juga penderita asam lambung.
Basir ya, sampai keluar darah. Kemarin saya di YouTube itu, beliau juga panic attack. Saya baru tahu kalau ibu itu panic attack. Makanya kalau kumat saya tenangin, alhamdulillah sudah sembuh sekarang dah. Sorry ya host, tadi telat buka WA-nya. Johan, WA yang mana Johan? Takut kayak bukan gini ya teh. Bakso satu. Mun beda mimi saja ya. Mimi. Hah? Mimi. Dengan saya di bejer. Mina 2, nasi goreng 1, terus bakso 1 ya. Aku sambil selonjoran aja ini, kecapean saya seharian saya pasien itu. Jadi gini, saya sering dulu saat kumat itu saya berpikir saya kena sakit jantung, karena yang sakit itu yang dada kiri tembus ke belakang terus gemeteran, keringat dingin ya. Tak pikir itu saya sakit jantung, ternyata bukan. Setelah diperiksa ke Surabaya di EKG sama di echokardiografi, kayak scan jantung, kayak apa ya, USG jantung itu, jantung saya normal, nggak ada masalah. Padahal saya itu kurus, saya nggak bisa jalan waktu itu, pusing gitu kan. Ternyata saya baru sadar buka di Google, saya browsing sakit jantung, ternyata ada artikel yang menjelaskan ciri-ciri sakit psikosomatik yang mirip dengan penyakit jantung. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa orang sakit dada kiri belum tentu jantung gitu loh. Tapi sebaiknya periksa dulu ke dokter di EKG ataupun di echokardiografi atau di treadmill ya. Itu paling penting kalau orang-orang kecemasan, terutama yang selalu berpikir sakit jantung ya. Mari yang di salam dari Banyuwangi. Salam juga Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya bukan Pak Ustadz. Sorry ya, tadi telat buka WA. Ini kadang TikTok saya nggak jalan, pesannya ini. Terus kan nggak tahu saya di bawah itu siapa. Kebetulan saya lupa, nggak sadar gitu loh. Kalau nggak jalan, dikirain sama saya nggak ada yang komen. Terus ada yang bilang aku dikatain sombong gitu loh, nggak mau balas. Mau balas gimana? Saya nggak tahu toh. Karena saya memang ya salahnya di saya, nggak sadar di situ. Tapi kan nggak disengaja toh. Akhirnya dia ngata-ngatain saya sombong gitu loh. Makanya sebenarnya kata-kata kayak gitu ya kalau bisa jangan diucapkan ya, apalagi di depan umum gitu. Apalagi dia masih umurnya di bawah saya, masa pantas ngomong seperti itu. Ini kan saya tidak sengaja gitu. Sebelum saya jelaskan dia sudah pergi, terus dia WA saya, di screenshot kirim ke saya. Terus pertanyaannya adalah bentar ya, telepon. Ya takut kayak sakit jantung, gimana atasi nafas pendek om? Tapi nggak tahu ke belakang, lambung terasa nggak. Nah itu lambungnya itu. Jadi pasien saya yang kena lambung dan kecemasan, terus dia tambah takut, tambah hipokondria, tambah berpikir sakit jantung lah, sakit ini, kan tambah panik nanti. Otomatis lambungnya tambah nggak nyaman karena asam lambungnya tambah naik nanti ya. Jadi kalau sudah tahu karena cemas dan berakibat ke lambung, sebaiknya teman-teman nggak usah panik ya. Mari saya bantu. Bang, kata asam lambung sering kembung, sering sakit. Hafid, jambu PP lama lah. Obatnya sudah ada kok, saya share di YouTube. Saya itu harus kirim WA YouTube kan, keren host. Oh, siapa ya namanya di di Facebooknya? Di apa WA-nya? Coba ping ke saya. Kadang saya kan teman-teman kadang nggak sama nama TikToknya sama yang di Facebook. Terus kedua fotonya juga kecil kan kalau HP. Buat Prakoso ya, Mas Prakoso,
Coba sampean itu bikin jamu PP lama ya, sama jamu PP baru. Jamu PP baru diminum sebelum makan, jamu PP lama diminum sebelum makan. Nah, jangan, itu namanya hipokondria, jadi anxiety. Anxiety-nya lebih ke hipokondria juga, jadi berpikir yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan sampean, tapi berpikir jantung ya tambah takut nanti. Pasti pikiran mati-mati kayak gitu. Terus kirim WA YouTube kan, keren. Iya, YouTube itu Pak Babinsa yang rekod itu, yang ngevlog itu. Monggo yang di TikTok. Om boleh minta nomor WA Om. Iya nanti saya kasih. Sementara jamunya ada di YouTube saya ya, langsung aja bikin itu. Bikin. Biar kalau sudah positif lambung sama cemas, langsung aja bikin jamunya di YouTube ya. Terus nata pikirannya nanti, tidak apa-apa boleh WA ke saya ataupun kalau ada nomor WA langsung aja WA, nanti caranya saya kasih tahu. Ini saya di depan rumah saya, jalan kampung kan, ya sepi sih, ada tetangga banyak tuh, cuma jadi kalau sudah asam lambungnya sudah nyeri ke dada itu kan, terus gak enak di sini itu, tata 4P-nya itu, pola makan, pola pikir, pola hidup, pola tidur, bubuknya. Bentar lagi saya mau bikin yang kapsul, nanti bisa dipesan di Shopee ya nanti. Insya Allah nanti mau beli alatnya, saya mau bikin, mau ramu yang serbuk nanti, jadi bisa diminum langsung, kapsul lah, dalam bentuk kapsul. Mau bikin instan tapi kan prosesnya tambah rumit ya, sedangkan waktu saya agak banyak gitu loh. Dan karyawan saya juga hanya beberapa saja. Apa ada jamu bu? Soalnya saya tidak punya kulkas. Susah ya. Atau dipanasi terus nggak apa-apa. Kalau praktek di mana ya Pak? Di Pamekasan. Pamekasan saya. Jo. Waalaikumsalam. Saya bukan Pak Ustadz loh. Saya bukan Pak Ustadz. Untuk serif coba cek ke THT saja ya, itu takutnya ada infeksi ataupun vertigo. Tapi kalau vertigo jamu PP lama itu bisa ngatasi. Yang penting asam lambung, takut dari lambung bisa. Sebaiknya ke THT dulu, dipastikan dulu ya. Jangan langsung pengobatan yang nggak sesuai. Lebih ke dokter dulu ya, periksakan dulu ininya ya. Salam kenal Mas Suhu. Apa Mas Zen? Ini Mas Zen nih. Pasien saya. Demam dek. Itu anak angkatku, anak angkat saya itu. Udah tak kasih rumah ini buat dia. Sudah sekolah kelas 4 kalau nggak salah. Nanti saya inbox minta nomor WA. Catat aja 085 ya. 085 234 905 955. Ini saya bercerita Mas Zen itu dulu kalau lambungnya kumat sampai mau pingsan Mas ya. Mas Zen ini, Mas siapa nih? Namanya ini saya kurang jelas tulisannya Mas. Mas Zen ini, saya manggilnya Mas Zen aja deh. Kalau dia kan di Malaysia dulu, terus ketemu saya tuh
cerita kalau kumat lambungnya kadang sampai mau pingsan gitu loh. Gara-gara makan tape Mas ya dulu ya. Aku sebenarnya dapat hadiah dari Mas Zen ini banyak. Salah satunya adalah HP yang saya pakai rekod ini hadiah sampean nih. Ini hadiah dari sampean ya. Terima kasih banyak Mas, ini bermanfaat. Ini saya pakai untuk kayak gini. Untuk ya bikin-bikin video kayak gitu. Ini HP yang dikasih Mas Zen nih. Masih bagus. Terima kasih Mas Zen. Walaupun belum pernah ketemu tapi sampean luar biasa. Selamat sudah punya anak berapa ya? 4 Mas ya sampean. Komen, oke. Caranya gimana ya? Caranya gimana? Oh ini balas ya. Sebentar. 085234905955. Duh Mas Kacong ya bukan. Sampai orang baik. Masa saya sampai dikasih HP kayak gini. Ini loh bermanfaat nih. Jariah sampean nih. Amal jariah sampean. Ini banyak manfaatnya. Terima kasih banyak Mas Endo. Ini saya belum pernah jumpa. Pengen jumpa. Ada dah. Ki mulai kabur. Sebentar ya, saya mau ke ibu saya dulu. Beliau pesan bakso, mau makan katanya.